Shalom, selamat pagi anak-anak sekalian. Apa kabar kalian pagi hari ini? Saya percaya anak-anak semua dalam keadaan sehat dan luar biasa. Kita akan memulai pelajaran kita hari ini, tapi sebelumnya kita mau berdoa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk hari baru yang Engkau berikan bagi kami. Saat ini kami akan memulai pelajaran kami. Tuhan hadir memberkati kami dari awal, pertengahan, sampai akhir. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baik anak-anak, sebelum kita masuk dalam materi hari ini, semua bangkit berdiri dan kita akan sama-sama menyanyikan lagu Indonesia Raya. Silahkan dinyanyikan di tempat kalian masing-masing. Baik anak-anak, kita akan langsung masuk dalam pembelajaran pagi ini. Silahkan buka buku kalian, tema 8, subtema 1, pembelajaran yang kelima, di mana kita juga kemarin sudah belajar tentang jenis usaha masyarakat Indonesia yang dikategorikan dalam perdagangan, perindustrian maupun jasa. Kita pun pernah belajar tentang siklus air. Nah, pada pembelajaran yang kelima pada hari ini, kita akan bersama-sama melihat kegiatan apa saja yang dilakukan oleh manusia yang dapat membawa pengaruh yang tidak baik bagi siklus air. Jadi kegiatan manusia yang mempengaruhi siklus air yang akan kita pelajari di jam yang pertama ini. Nah, anak-anak, di sini kita mau memperhatikan bersama-sama di dalam bacaan atau di dalam buku kalian. Kita perhatikan setelah Rian, Dini, Made puas bermain di kolam ikan Pak Ilham dan mereka pulang. Dalam perjalanan mereka melihat sesuatu sehingga terjadi percakapan di antara mereka, di mana mereka melihat ada mobil truk yang membawa kayu-kayu atau membawa kayu, dan mereka mulai berdiskusi. Dalam percakapan itu kita melihat mereka sangat peduli terhadap lingkungan supaya siklus air itu tidak terganggu. Maka mereka melihat apa yang dilakukan oleh manusia yang tidak bertanggung jawab bagi mereka itu adalah hal yang tidak baik yang dapat membawa pengaruh yang buruk bagi siklus air. Nah, dalam percakapan itu kita melihat Rian berkata, apakah kalian tahu jika pohon-pohon di hutan ditebang secara terus-menerus dapat menyebabkan tanah longsor? Jelas. Lalu Mada katakan, aku tahu Rian, kalau pohon di hutan ditebang secara terus-menerus, hutan akan menjadi gundul. Kalau seperti itu tanah akan sulit menyerap air hujan sehingga akan rawan terjadi tanah longsor. Lalu Dini berkata, kamu benar Made, tanah yang tidak dapat menyerap air hujan dapat menyebabkan persediaan air berkurang sehingga matahari hanya menyerap sedikit air. Jika itu terjadi secara terus-menerus dapat mengakibatkan musim kemarau yang panjang. Nah, anak-anak, dalam percakapan ini kita mau melihat kegiatan apa saja atau kegiatan manusia yang dilakukan oleh manusia yang dapat mempengaruhi siklus air. Ada beberapa kegiatan yang mau kita perhatikan. Yang pertama itu adalah penebangan pohon di hutan secara liar. Jadi penebangan pohon di hutan secara liar dapat mempengaruhi siklus air. Tadi dalam percakapan kita perhatikan menyebabkan longsor, tanah tidak dapat menyerap air hujan sehingga matahari tidak dapat menyerap air atau matahari hanya menyerap air sedikit saja. Dan itu bisa menyebabkan kemarau yang berkepanjangan. Oleh sebab itu penebangan pohon secara liar di hutan harus dihindari. Jika ada pohon yang ditebang, lebih baik harus segera diganti, menanam penggantinya supaya tidak merusak alam dan berpengaruh bagi siklus air.
Lalu yang kedua yang dapat kita perhatikan adalah ulah manusia atau kegiatan manusia yang dapat mempengaruhi siklus air itu adalah membuang sampah di sungai atau di laut. Sampah itu harus dibuang pada tempatnya, di tempat sampah, bukan dibuang di sungai atau laut, karena itu dapat merusak ekosistem laut, bahkan merusak air itu sendiri. Lalu kita memperhatikan yang ketiga adalah membangun perkotaan tanpa adanya lahan terbuka hijau. Kota-kota besar dibangun tapi harus ada lahan yang bisa ditanami pohon, ya, atau lahan terbuka hijau itu wajib ada. Kenapa demikian? Supaya hal itu tidak berpengaruh bagi siklus air. Nah, anak-anak, dari penjelasan ini saya mau meminta kalian perhatikan bagian ayo lakukan dan coba kalian mengerjakannya. Lalu setelah itu anak-anak perhatikan bagian ayo amati. Kamu perhatikan baik-baik gambar yang ada di situ, lalu diskusikan bersama dengan keluargamu di rumah apa yang kalian temukan di dalam gambar tersebut. Lalu yang selanjutnya adalah tugas di rumah juga tolong kalian kerjakan sebagai tugas kalian. Nah, anak-anak, jika kita memperhatikan dari apa yang disampaikan bahwa kegiatan-kegiatan manusia itu jika kita tidak menjaga, kita tidak melakukannya dengan penuh hikmat, dampaknya sangat besar, dampak negatifnya sangat besar, merusak alam, tapi siklus air pun berkurang. Dan yang akan mengalami penderitaan itu adalah manusia sendiri. Oleh sebab itu, kita perlu untuk menjaga lingkungan kita dengan menanam banyak pohon, tidak menebang pohon secara liar, tidak membuang sampah sembarangan. Pembangunan di kota-kota besar harus ada lahan terbuka hijau. Itu yang perlu kita perhatikan bersama-sama. Baik anak-anak, di jam yang pertama ini silahkan kerjakan tugas-tugas yang saya berikan. Ayo lakukan, ayo amati, dan tugas di rumah kerjakan dengan benar dan jangan lupa untuk dikumpul. Terima kasih untuk perhatian anak-anak. Tuhan Yesus memberkati.